Halo teman-teman mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Masih semangat dalam mengerjakan skripsi? Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan bedah skripsi ya, khususnya adalah jurusan manajemen haji dan umroh. Dan di video ini adalah khusus bab satunya, yakni bab pendahuluan. Jadi buat kalian yang sedang bingung untuk buat bab pendahuluan itu gimana, tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Hai guys, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide untuk skripsi kalian? Pada penulisan skripsi, biasanya kita itu mengenal 6 poin-poin penting. Apa saja? Yang pertama ada judul, lalu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar bab 1. Sebelum menulis bab 1 ini tentunya kita sudah mempunyai judul ya teman-teman. Kali ini kita khusus membahas seputar skripsi jurusan manajemen haji dan umroh. Dengan judulnya adalah Strategi Pemasaran dalam Menarik Minat Calon Jamaah Umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Skripsi ini ditulis oleh Kak Sri Irsanti Husain pada tahun 2022. Kak Sri Irsanti Husain ini lulusan UIN Alauddin Makassar. Dalam menulis bab 1 atau pendahuluan ada beberapa poin di sini ya teman-teman. Yang pertama, di skripsi ini ada yang namanya A, latar belakang masalah. Lalu B, fokus penelitian dan deskripsi fokus. Lalu yang C, rumusan masalah. Kemudian yang D, penelitian terdahulu, dan yang E ada tujuan dan kegunaan penelitian. Lalu yang pertama, di latar belakang masalah sendiri ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama, menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 3 pokok permasalahan ya, apabila kita ambil dari judul. Yang pertama tentang strategi pemasaran, lalu yang kedua tentang umroh, dan yang ketiga tentang PT Saudi Amanah Wisata. Setelah ditentukan, lalu bagian kedua adalah diurutkan dari umum ke khusus. Kenapa harus diurutkan? Supaya arah permasalahan yang ingin diselesaikan jelas dan terlihat mengalir. Model penulisan dari umum ke khusus ini juga disebut sebagai model segitiga terbalik. Jadi diurutkan dulu ya teman-teman. Yang pertama misalkan kita membahas yang luas dulu, yakni umroh. Umroh itu apa sih? Bisa dijelaskan. Umat Islam memiliki dasar-dasar yang harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam, yakni ibadah haji dan umroh. Namun yang dapat kita ketahui bahwa ibadah haji sekarang memerlukan waktu tunggu yang cukup lama hingga 33 tahun. Ditambah lagi dengan adanya COVID-19, maka waktu tunggu semakin lama. Sehingga orang-orang lebih memilih untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu keyakinan sugestif masyarakat adalah umur tidak berbau. Besarnya minat umat Islam untuk melaksanakan ibadah umroh sangat disambut baik oleh travel-travel yang ada di Makassar. Salah satunya adalah travel PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Ini adalah poin yang kedua ya teman-teman, yakni objek penelitiannya. Bisa dijelaskan. PT Saudi Amanah Wisata Makassar adalah sebuah perusahaan swasta yang telah berdiri di Makassar sejak 16 Agustus 2016 yang telah bertumbuh berkembang menjadi Biro Perjalanan Ibadah Umroh. Sejak tahun berdiri di tahun 2016 hingga saat ini, jumlah jamaah di PT Saudi Amanah Wisata semakin meningkat dan bertambah, tentu tidak terlepas dari strategi pemasaran yang digunakan. Di poin ketiga ini sudah masuk tentang strategi pemasaran ya teman-teman. Bisa dijelaskan seperti ini. Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu travel. Dengan kata lain, strategi pemasaran umroh adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberikan arahan kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing tingkatan dan acuan serta lokasinya, terutama sebagai anggapan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Ini menurut Anuraga tahun 2009. Lalu bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi nantinya setiap paragraf harus terdiri dari satu ide pokok. Tidak boleh ada 2 ide pokok tergabung dalam satu paragraf. Mengapa demikian? Karena nanti setiap paragraf akan sulit dipahami jika lebih dari 2 ide pokok di dalamnya. Tapi satu ide pokok ini bisa dikembangkan juga sampai dengan 2 atau 3 paragraf. Jadi misalkan tulisan mengenai umroh dijabarkan hingga 3 paragraf, lalu tentang strategi pemasaran 4 paragraf, dan seterusnya. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap paragraf nantinya minimal harus terdiri dari 3 kalimat. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama terkait umroh.
Umroh secara bahasa mempunyai arti ziarah atau berkunjung, sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke Baitullah selain waktu haji untuk mengerjakan ibadah tertentu dengan cara tertentu pula. Ini menurut Muhammad tahun 2013. Lalu yang kedua misalkan terkait strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu travel. Ini menurut Anuraga tahun 2009. Lalu selanjutnya terkait PT Saudi Amanah Wisata. Besarnya minat umat Islam untuk melaksanakan ibadah umroh sangat disambut baik oleh travel-travel yang ada di Makassar. Salah satunya adalah Travel PT Saudi Amanah Wisata Makassar. PT ini adalah sebuah perusahaan swasta yang telah berdiri di Makassar sejak 16 Agustus tahun 2016. Ini menurut Tamanggung tahun 2021. Misalkan ya, coba bayangkan teman-teman. Kalau kalian mempunyai 5 pokok permasalahan, nah sedangkan satu ide pokok itu sendiri bisa jadi 2 sampai dengan 3 paragraf. Kalau kalian punya 5 berarti sudah ada 10 bisa, 15 bisa. Nah banyak kan? Lalu yang perlu digarisbawahi nantinya setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Jadi paling sedikit 3. Banyak boleh, lebih sedikit jangan, karena kurang dari 3 itu belum satu paragraf. Kemudian yang bagian keempat teman-teman, yang harus diperhatikan adalah tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Jadi kalian tulis di sini penelitian sebelumnya itu seperti apa. Misalnya dari jurnal-jurnal siapa, tahun berapa itu meneliti tentang apa. Lalu bandingkan dengan penelitian kalian yang membahas seputar apa. Misalkan pada skripsi ini tentang strategi pemasaran dalam menarik minat calon jamaah umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Aceng Ahmad Fahluroji tahun 2015 yang berjudul Program Strategi Pemasaran Umroh dalam Upaya Peningkatan Jumlah Jemaah Haji di SSQ Tours and Travel 165. Dalam penelitian ini, kunci ISQ Tours and Travel adalah Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang telah menerapkan strategi pemasaran yang telah mapan dan profesional, mulai dari rekrutmen karyawan, mengarahkan semua karyawan ke dalam pemasaran, membuat rencana produk, menetapkan setiap harga dari semua paket umroh, dan tentukan cara-cara mempromosikan produk kepada jamaah. Lalu poin yang kelima, munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik jurnal, surat kabar, buku, atau yang lainnya. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Alasan logisnya apa? Kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya, misalkan dalam menjalankan usahanya, PT Saudi Amanah Wisata harus mampu bersaing dalam travel yang bergerak dalam bidang yang sama. Untuk itu, travel menerapkan daya saing sebagai arah untuk menciptakan berbagai peluang pasar yang menguntungkan. Penerapan daya saing ini sangat ditentukan oleh pemasaran. Melalui strategi pemasaran, maka travel ini menggunakan yakni strategi bauran pemasaran atau marketing mix, yang merupakan strategi yang dijalankan oleh perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk dan segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarnya, sehingga calon jamaah tertarik untuk memakai biro perjalanan PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat karya ilmiah yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Menarik Minat Calon Jamaah Umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar tahun 2022. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Poin kelima ini biasanya terletak di bagian akhir latar belakang ya teman. Kemudian ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, gunakan referensi paling update. Referensi paling terbaru kalau bisa 3 sampai dengan 5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2023, maka kalian bisa menggunakan tahun 2022, tahun 2021 sampai dengan tahun 2018. Tapi biasanya ini khusus jurnal ya guys, sedangkan untuk buku tahun-tahun 90-an tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena buku itu sudah terpercaya dan belum ada pembaruan sebelumnya. Sedangkan jurnal sering ada penelitian yang terbaru. Lalu poin yang kedua adalah gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan korelasinya. Saat kalian memutuskan memasukkan atau menambahkan referensi, harus diperhatikan apakah benar-benar memiliki hubungan atau tidak. Atau ada hubungannya sedikit, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya atau hubungannya terlalu jauh, sebaiknya jangan digunakan. Selanjutnya, poin ketiga yang harus diperhatikan adalah referensi hanya sebagai penunjang. Yang paling penting adalah gagasan atau ide dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalian yang berperan penting di sebuah skripsi.
karena skripsi adalah sebuah karya tulis yang muncul dari ide, sedangkan referensi itu untuk menguatkan ide yang disampaikan supaya benar-benar rasional dan bisa dilogika. Kemudian poin yang keempat, yakni jangan malas mengubah cara penyampaian. Perlu diperhatikan, kalian harus menggunakan bahasa sendiri dan juga baku sekaligus mudah untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kalian mencontoh, kalian menuliskan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mengubah tulisan tersebut, itu bisa tercek plagiarisme. Lanjut ke fokus penelitian dan deskripsi fokus. Yang pertama adalah fokus penelitian. Dengan mengacu pada latar belakang yang sudah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran dalam menarik minat calon jamaah umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar dan faktor penghambatnya. Lalu yang kedua terkait deskripsi fokus. Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan penelitian ini, yaitu strategi pemasaran dalam menarik minat calon jamaah umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut. Yang A yakni strategi pemasaran. Lalu diberi deskripsi seperti ini, penjelasan strategi pemasaran merupakan seluruh tindakan rangkaiannya mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran suatu travel. Strategi pemasaran yang calon peneliti gunakan adalah strategi pemasaran marketing mix 4B, yakni produk, price, place, and promotion, yaitu rencana yang dijabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar tertentu. Kemudian yang B, yakni menarik minat. Faktor penghambat dalam menarik minat calon jamaah haji dan umroh yang dimaksud ialah suatu proses yang memberikan hambatan kepada suatu kegiatan dalam menarik minat calon jamaah, sehingga dari segi negatifnya terdapat kendala yang dihadapi terutama oleh pihak travel. Lalu yang ketiga atau yang C, yakni jamaah umroh PT Saudi Amanah Wisata. Jamaah umroh adalah sekelompok orang yang berkumpul atau bersatu untuk berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahalul demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan PT Saudi Amanah Wisata merupakan salah satu biro perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Travel ini berada di Jalan RSI Faisal Raya Ruko Ambasador nomor 1, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini ada dua, yakni yang pertama, bagaimana langkah-langkah strategi pemasaran dalam menarik minat calon jamaah umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Lalu yang kedua, apa faktor penghambat dalam menarik minat calon jamaah umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Kemudian lanjut ke penelitian terdahulu. Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua ini untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti dan dibahas oleh peneliti lain sebelumnya. Oleh karena itu, tidak layak menulis sebuah skripsi yang pernah ditulis oleh orang lain. Atas dasar itu, beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu untuk dihadirkan. Lalu poin selanjutnya terkait tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Karena pada rumusan masalah terdapat 2 poin, maka pada tujuan penelitian juga terdapat 2 poin. Yakni yang pertama, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah strategi pemasaran dalam menarik minat calon jamaah umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Lalu yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat dalam menarik minat calon jamaah umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Lalu yang kedua terkait kegunaan penelitian. Yang A, yakni secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu pengetahuan terhadap mahasiswa khususnya di bidang manajemen haji dan umroh, serta memperkaya atau menambah teori-teori yang berkaitan dengan strategi pemasaran dalam menarik minat calon jamaah umroh di PT Saudi Amanah Wisata Makassar. Lalu yang B, secara praktis. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan strategi pemasaran untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua, sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi travel PT Saudi Amanah Wisata Makassar guna melakukan perbaikan secara terus-menerus agar PT Saudi Amanah Wisata Makassar dapat lebih berkembang dan maju. Bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah video bedah skripsi bab 1 bab pendahuluan jurusan manajemen haji dan umroh. Gampang kan cara buatnya? Apabila menurut kalian ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayem. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman semuanya.
Halo teman-teman mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Masih semangat dalam mengerjakan skripsi? Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan bedah skripsi ya, khususnya